Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode backpropagation. Yang pertama, apa itu backpropagation? Backpropagation merupakan salah satu bagian dari neural network. Backpropagation merupakan metode pelatihan terawasi atau supervised learning, dalam artian mempunyai target yang akan dicari. Adapun ciri dari backpropagation adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation ini biasanya digunakan jaringan multilayer. Jaringan multilayer yang dimaksud ialah layer yang terdiri dari input layer atau layer masukan, hidden layer atau layer tersembunyi, output layer atau layer keluaran. Dalam pengembangannya, hidden layer dapat terdiri dari satu atau lebih unit hidden layer. Arsitektur jaringan backpropagation. Pada gambar arsitektur jaringan backpropagation dengan satu unit hidden layer, XI ialah unit input layer dan ZZ adalah unit hidden layer dan YK unit output layer. Setiap unit memiliki bobotnya masing-masing. FIJ adalah bobot dari unit input layer ke unit hidden layer, dan WJK adalah bobot dari unit hidden layer ke unit output layer. Selanjutnya masuk ke pelatihan backpropagation. Yang pertama yaitu proses belajar dan pengujian. Penggunaan backpropagation terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap ini, pada backpropagation neural network diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Yang kedua, tahap pengujian atau penggunaan. Pengujian dan penggunaan dilakukan setelah backpropagation selesai belajar. 2. Tahap belajar atau pelatihan. Pelatihan dengan metode backpropagation terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, data yang dimasukkan ke input jaringan atau feed forward. Yang kedua, perhitungan dan propagasi dari error yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pembaharuan bobot dan bias. Yang ketiga, proses belajar secara detail. Terdapat 9 step. Yang pertama, step 0 yaitu inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarangan angka atau acak, dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, atau bias positif atau negatif. Selanjutnya step 1, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Selanjutnya step 2, untuk step data training lakukan step 3 sampai 8. Step ketiga, setiap unit input XI sama dengan 1 sampai N menerima sinyal input XI dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Step 4, jika hidden unit Z, J sama dengan 1 sampai P akan menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Adapun rumusnya Zin sama dengan FO plus sigma N I sama dengan 1 dikali X dikali V. Step kelima, setiap unit output YK K sama dengan 1 sampai M akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah terbobot termasuk biasnya. Adapun rumusnya Yin sama dengan WO plus sigma P J sama dengan 1 dikali Z dikali W, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Step 6, setiap unit output menerima suatu target atau output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan.
Step 7, setiap hidden unit menjumlah input delta atau yang dikirim dari layer pada step 6 yang sudah terbobot. Step 8, setiap unit output YK K sama dengan 1 sampai M akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan step hidden. Yang kedua, demikian pula untuk step hidden unit akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan step unit. Step 9, memeriksa stop condition. Jika stop condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Yang keempat adalah stop condition. Untuk menentukan stop condition, terdapat dua cara, yaitu yang pertama, membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Misalnya, jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan satu iterasi adalah perulangan step ketiga sampai step 8 untuk semua training data yang ada. Cara yang kedua yaitu membatasi error. Misalnya, menentukan besar mean square error antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Selanjutnya, mean square error. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan persamaan berikut. MSE sama dengan 0,5 dikali target dikali Y pangkat 2 ditambah target dikali Y pangkat 2 dan seterusnya. Keenam, tahap pengujian dan penggunaan. Setelah pelatihan selesai, backpropagation dianggap adalah pintar sehingga apabila jaringan diberi input tertentu, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output tersebut adalah dengan mengimplementasikan metode backpropagation yang sama seperti proses belajar, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Step 0, inisialisasi bobot sesuai dengan bobot yang telah dihasilkan pada proses pelatihan. Step 1, untuk step input, lakukan step 2 sampai 4. Step kedua, untuk setiap input, I sama dengan 1 sampai dengan N, skalakan bilangan dalam range fungsi aktivasi seperti yang dilakukan pada proses pelatihan di atas. Step 3, untuk J 1 sampai dengan 4, untuk J sama dengan 1 sampai dengan P menggunakan rumus Zin sama dengan FO plus sigma N kali I sama dengan 1 dikali X dikali V. Tahap pengujian dan penggunaan step keempat, untuk K sama dengan 1 sampai M menggunakan rumus Yin sama dengan WO plus sigma P kali J sama dengan I dikali Z dikali W. Variabel YK adalah output yang masih dalam skala menurut range fungsi aktivasi. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Misalkan jaringan terdiri dari 2 unit input, 1 hidden unit atau dengan 1 hidden layer dan 1 unit output. Maksudnya adalah X1 dan X2-nya merupakan 2 unit input, sedangkan Z1 merupakan 1 hidden layer dan Y1 merupakan outputnya. Nah, di sini data training yang digunakan yaitu terdiri dari 4 pasang input output, yaitu menggunakan data source yang mana 0 inputan 00 yaitu outputnya 0, inputan 01 yaitu outputnya 1, inputan 10 outputnya 1, inputan 11 outputnya 0. Dan di sini juga digunakan fungsi aktivasi yang digunakan yaitu sigmoid binary dengan nilai learning rate atau alpha-nya 0,01 dan nilai deltanya 1. Dan di sini saya akan membatasi karena di dalam backpropagation sering terjadi pengulangan, maka dibatasi dengan syarat ketentuan mencapai 0,41. Mencapai error 0,41. Jadi jika nilai masih di atas 0,41, maka akan terjadi pengulangan pertama sampai terakhir. Dan dicek jika nilai masih lebih di atas 0,1, maka akan diulangi dan awal dengan perubahan bobot dari iterasi pertama.
masuk ke langkah-langkah pelatihan. Yang pertama yaitu step 0. Step 0 ini inisialisasi bobot dan bias. Jadi di sini F0-nya yaitu di sini F0-nya kita inisialisasi jadi bias. F11-nya bobot. F21-nya bobot. W01-nya bias. W11-nya bobot. Karena dilihat dari sini F0 sini F0 itu di sini F0 di sini bias, di sini bobot, di sini juga bobot, W01-nya bias, dan W11-nya bobot. Di sini untuk inisialisasi bobot dan biasnya kita lakukan secara acak. Jadi F01-nya yaitu 1,718, F11-nya min 1,26, F21-nya min 1,08, W01-nya min 0,541, W11-nya 0,543. Di sini kita masuk pada step 1, yaitu untuk mencari Z-in-nya menggunakan rumus Z-in sama dengan F0 atau bias plus dari jumlah sigma N dikali I sama dengan 1 dikali X dikali V. Masuk ke rumus Z-in sama dengan F0 atau biasnya yaitu 1,718 ditambah inputan X1-nya dikali min 1,263. Min 1,623 ini merupakan dari bobot X1 ditambah 0 ini merupakan inputan dari X kedua dikali min 1,083 0,92 merupakan dari bobot X kedua, dan didapatkan hasil 1,718946. Yang kedua, mencari fungsi net menggunakan rumus ini. Rumusnya Y sama dengan fungsi X sama dengan 1/1 ditambah E net, yang mana yang di sini merupakan Z-in berarti Z-in net, dan di sini mendapatkan hasil fungsi netnya 0,847993. Ini merupakan data yang pertama. Oke,
kita lakukan sampai data keempat. Ini merupakan data kedua, data ketiga, dan data keempat menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya mencari Y-in. Y-in menggunakan rumus berikut ini. Hampir sama dengan rumus Y-in. Masuk ke rumus, Y-in sama dengan WO-nya 0,54118, WO-nya ini bias WO 0,54118 ditambah 0,847993 didapat dari Z-inletnya. Selanjutnya dikali 0,54391 dikali nilai bobotnya yaitu W11 dan dapatkan hasil 0,079906. Selanjutnya mencari fungsi Y-netnya dan didapatkan hasil 0,480034. Ini merupakan data pertama dan kita harus mencari data kedua, data ketiga, dan data keempat juga. Karena sudah dihitung semuanya, maka dicari nilai errornya. Dengan rumus yang ada tadi, yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu 0,5 dikali targetnya tadi yang baris pertama 0 dikali Y. Ini merupakan hasil dari baris pertama, hasil dari Y-in baris pertama pangkat 2, karena di sini jumlah data targetnya ada 4 atau data trainingnya ada 4, jadi kita menggunakan 4 data. Ini data pertama, data kedua, baris kedua, data dari baris ketiga yaitu targetnya 1 dikali hasil dari Y-netnya 0,44819 pangkat 2 dan data baris keempatnya yaitu targetnya 1 dikali 0,412941 pangkat 2 dan didapatkan hasil 0,51957. Karena errornya masih lebih dari 0,41, yaitu masih di atas 0,41, maka dilakukan step 3 sampai 8. Masuk pada step ketiga, tuh nilai X1-nya sama dengan nilai X1-nya sama dengan 0 dan nilai X2-nya sama dengan 0. Dari tabel XOR yang kita gunakan pertama tadi. Selanjutnya masuk ke step keempat. Step keempat ini sama dengan
rumus mencari Z in tadi, yang mana Z in sama dengan nilai bias yang pertama ditambah input dikali nilai bobot ditambah input X2, inputnya 0 dikali bobot X2 dan didapatkan hasil 1,786. Kemudian dicari fungsi netnya dan didapatkan hasil 0,84793. Selanjutnya step kelima, mencari Y in, masih menggunakan rumus yang sama. Y in sama dengan biasnya min 0,541 ditambah 0,847993 dikali 0,54390. 0,847 merupakan hasil dari Z in-nya dikali 0,543 dikali W bobot dikali W, ini merupakan bobot, dan didapatkan hasil 0,07906. Ini hasilnya, dan dicari lagi fungsi netnya dan mendapatkan hasil 0,48034. Selanjutnya masuk pada step ke-6. Step ke-6 yaitu menggunakan rumus delta sama dengan target dikurang nilai Y in-nya, kemudian dikali dengan fungsi functionnya. Delta targetnya itu 0, Y in-nya target 0, Y in-nya 0,4834. Selanjutnya F fungsinya mendapatkan bobot deltanya yaitu 011987. Kemudian mencari biasnya 0,01 ini merupakan alfa yang telah ditentukan dikali min 0,119817 merupakan hasil dari delta yang telah dicari dikali 0,847993 nilai dari Z in-nya 0,847993 dan didapatkan hasil 0,01016. Kemudian mencari nilai bias dengan rumus delta sama dengan alfa dikali delta. Nilai alfanya 0,01, nilai dari hasil deltanya 0,19817 dan mendapatkan hasil min 0,0011987. Selanjutnya masuk ke step ke-7. Step ke-7 ini melanjutkan perhitungan dari nilai step ke-6. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dan fungsi aktivasi dengan menggunakan rumus berikut ini, yang di samping ini. Untuk mencari delta in-nya menggunakan rumus yang ini. Masuk ke rumus delta in sama dengan
min 0,00187 didapatkan dari hasil bias dari step ke-6 dikali 0,54390 merupakan bobot dari W11 dan didapatkan hasil min 1,0006576. Selanjutnya mencari fungsi aktivasinya dan didapatkan hasil min 0,0008401. Kemudian mencari faktor dari delta yang digunakan untuk menghitung karakter error yang nantinya akan dipakai untuk memperbaiki V-nya. Digunakan rumus yang di samping ini, delta F sama dengan alfa, nilai alfanya 0,01 dikali nilai deltanya yang ini yang sudah kita cari tadi dikali min 0,000401 dikali 0. 0 ini merupakan inputan sama dengan 0. Masuk ke inputan kedua, yaitu delta V dikali alfa 0,01 dikali min 0,000401. Ini deltanya dikali inputan kedua yaitu 0 sama dengan 0. Kemudian menghitung biasnya menggunakan rumus berikut ini, yaitu alfa dikali nilai alfa dikali nilai delta. Nilai alfanya 0,01 dan nilai deltanya 0 min 0,000401 dan mendapatkan hasil min 0,00008401. Step ke-8. Di sini step 8 melakukan perubahan bobot, berarti bobot baru dan bobot lama. Bobot baru didapatkan dari bobot lama. Di sini ada W0 sama dengan min 0,541. Min 0,541 ini merupakan bobot lama ditambah min 0,00119817. Ini merupakan bobot baru yang didapatkan dari step 6 ini. Dan dapatkan hasil min 0,542378. Kemudian W11 bobot lamanya 0,54390 ditambah bobot barunya min 0,001016 didapatkan hasil 0,542944. Sedangkan F0 sama dengan 1,718946 ditambah, ini merupakan bobot lama ditambah bobot baru min 0,000841 didapatkan hasil 1,78862. Selanjutnya ada F11 sama dengan min 1,263,178, ini merupakan bobot lama ditambah 0 sama dengan min 1,263,178. Dan F21 nya sama dengan min 1,83092, merupakan bobot lama ditambah 0
sama dengan hasilnya min 1,083092. Jadi saat ini F11 dan F21 masih belum berubah karena kedua inputnya 0. Nilai F01 dan F02 baru berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua. Setelah step 3-8 untuk training data pertama dijalankan, selanjutnya kembali lagi ke step ketiga untuk training data yang kedua, yaitu X1-nya 0 dan X2-nya 1. Langkah yang sama dilakukan sampai pada training data yang keempat. Bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama training data kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan training data kedua yang sudah dicari, dan ini merupakan training data ketiga, dan ini merupakan training data keempat. Selanjutnya, setelah sampai pada training data keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikutnya, pelatihan sampai pada step 9, yaitu memeriksa stop condition dan kembali pada step kedua. Demikian seterusnya sampai stop condition ditentukan terpenuhi. Setelah pelatihan selesai, bobot yang didapatkan adalah F01-nya yaitu 12,719601, F11-nya min 6779, F21-nya min 6779, W01-nya min 5018, W11 5,7198. Jadi jika ada input baru, misalnya X1-nya sama dengan 0,2 dan X2-nya 0,9, maka outputnya dapat dicari dengan langkah umpan maju berikut ini, yang dimulai dari step 0. Bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan di atas, berarti yang ada di sini. Step pertamanya perhitungan dilakukan pada step 2 sampai 4. Dalam contoh ini, bilangan telah berada dalam interval 0 sampai dengan 1, jadi tidak perlu diskalakan lagi. Dan step ketiga ini merupakan mencari Z-in masih menggunakan rumus yang sama dan dapatkan hasil akhirnya, yaitu hasil akhir Z-in-nya 0,994845. Dan step keempatnya mencari Y-in dan didapatkan hasil akhirnya 0,661938. Jadi jika input X1-nya 0,2 dan input X2-nya 0,9, output yang dihasilkan jaringan yaitu 0,661938 yang didapatkan dari hasil Y-in-nya. Terima kasih. Hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.